Mendengar kata Mongolia, pikiran kita pasti akan dibawa pada nama-nama penguasa besar Mongol yang mengguncang dunia, seperti Genghis Khan, Kubilai Khan, dan Hulagu Khan. Tapi seperti kata pepatah bahwa di balik setiap kaisar perkasa, seringkali berdiri seorang wanita yang kekuatannya jauh melampaui singgasana. Inilah kisah tentang seorang wanita yang kecerdasannya membentuk jalan sejarah. Tapi namanya nyaris terhapus dari ingatan banyak orang. Mungkin Sobat Voice pernah mendengar namanya. Atau mungkin juga tidak. Hai Sobat, selamat datang di Voice Story. Aku Vi dan makasih sudah mampir ke channel aku. Sorgaktani Beki, seorang putri yang lahir dari keluarga bangsawan Kereid. Ia dinikahkan dengan Tolui, putra bungsu dari Genghis Khan, penguasa Mongol yang terkenal sebagai pemimpin ambisius dengan banyak istri dan ratusan selir. Tolui, dia adalah seorang yang dikenal gagah berani di medan peperangan. Tapi dia tidak seambisius sang ayah. Apalagi kalau itu menyangkut politik. Tolui tidak terlalu tertarik dengan politik. Bagi sebagian orang, pernikahan seperti ini sama dengan pernikahan pada umumnya. Tapi takdir yang dialami oleh Sorgaktani membuat hal ini tidak semudah yang orang bayangkan. Ketika sang ayah mertua tutup usia di tahun 1227, Kekaisaran Mongol mulai terpecah belah. Semua keturunan Genghis saling mencari dukungan untuk mulai menancapkan kekuasaan. Saat itu Tolui yang menduduki jabatan sebagai salah satu jenderal Mongol punya kans yang cukup besar untuk menggantikan posisi sang ayah sebagai raja. Sebagai informasi ya sobat, putra sulung dari Genghis Khan adalah Jochi, diikuti dengan Chagatai sebagai urutan selanjutnya, lalu Ogedei, dan Tolui sebagai bungsu. Menurut garis keturunan, seharusnya Jochi lah sebagai putra tertua yang akan menduduki tahta setelah ayahnya wafat. Tapi sayangnya dia lebih dulu wafat sebelum sang ayah karena penyakit. Berarti Chagatai lah yang berhak naik setelahnya. Benar, seharusnya memang begitu. Tapi sayangnya sifat putra kedua Genghis Khan ini sangatlah temperamental. Dia tidak mengenal kompromi sehingga sang ayah tidak menunjuknya sebagai pewaris tahta. Dan sebagai kompensasinya, Chagatai diberikan wilayah di Turkestan untuk dipimpin. Turkestan ini secara harafiah berarti tanah orang Turki, yang wilayahnya itu meliputi Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan beberapa wilayah di Rusia dan juga Tiongkok. Wilayah ini bukanlah wilayah yang kecil, tapi setidaknya bukan keseluruhan wilayah Mongol yang akan dipimpin oleh Chagatai. Kalau begitu, bukan putra pertama, bukan juga putra kedua, itu artinya putra ketiga yang akan naik tahta. Benar sekali. Ogedei dengan ejaan nama menggunakan O bermahkota 2, akhirnya naik tahta menjadi Khan Agung Mongol yang baru pada tahun 1229. Dan Tolui, sang adik bungsu, menjadi wali raja sampai sang kakak naik tahta. Selama perebutan kekuasaan itu berlangsung, sebagai seorang istri, Sorgaktani tentu saja dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Dia harus pandai-pandai membawa diri, membagi peran sebagai seorang istri, dari jenderal dan wali raja yang dituntut kuat dan berani. Dia juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, yang termasuk dalam anggota klan keluarga Khan Agung. Pada akhir tahun 1232, Tolui dikabarkan meninggal dunia tanpa alasan yang jelas. Beberapa teori konspirasi muncul, menerka-nerka penyebab sebenarnya dari kematian Tolui. Ada yang mengatakan dia dikorbankan untuk menyelamatkan Ogedei dari kutukan. Ada juga yang mengabarkan bahwa ia meninggal karena alkohol dan memang sengaja diracun oleh kakaknya sendiri. Kematian Tolui ini tentu saja jadi pukulan berat untuk Sorgaktani. Karena sekarang sebuah tanggung jawab yang lebih besar tiba-tiba harus dipikulnya sendirian, tanpa dukungan seorang suami. Tanggung jawab untuk membesarkan putra-putranya dari Tolui. Di tengah politik Mongol yang penuh intrik dan potensi konflik, sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah, Sorgaktani harus melindungi anak-anaknya dengan cara yang cerdas. Itulah yang dilakukannya. Sorgaktani belajar dengan cepat tentang situasi politik yang sedang terjadi.
Dan dengan didukung kemampuannya dalam bernegosiasi, Sorgaktani berhasil mendapat perhatian dan penghormatan dari para pemimpin Mongol lainnya. Mongke, Kubilai, Hulagu, dan Arikboke terus bertumbuh dan berkembang dalam asuhan sang ibu. Bahkan mereka berempat dikenal dan dikenang sebagai tokoh-tokoh penting yang punya pengaruh luar biasa dalam Kekaisaran Mongol. Mongke, putra pertamanya, menjadi Khan Agung setelah sang paman wafat di tahun 1251. Kubilai menjadi penakluk Tiongkok dan ia mendirikan dinasti Yuan. Hulagu menghancurkan Baghdad dan mendirikan Ilkhanate di Persia. Dan Arikboke menjadi seorang pejuang Mongol yang kuat seperti sang ayah. Dunia dipenuhi tanda tanya. Bagaimana seorang wanita seperti Sorgaktani bisa memimpin dan membimbing para penakluk sehebat ini? Bagaimana cara ia mendidik putra-putranya? Nilai-nilai apa yang ia tanamkan pada mereka? Sejarawan malah menambahkan pengakuan atas pengaruh Sorgaktani dalam Kekaisaran Mongol. Mereka mengatakan kalau perannya itu lebih besar dari sekedar seorang ibu. Sorgaktani adalah pemeran kunci dalam semua kesuksesan putra-putranya. Jaringan informasinya, keahlian diplomasinya, dan juga harta tolu yang sekarang ada dalam genggamannya adalah kekuatan yang memberi saksi atas kecerdasan dan pengaruhnya yang luar biasa. Sebagai seorang janda dengan tanggung jawab sebesar itu, Sorgaktani tentu saja selalu diintai dengan keinginan untuk berbuat tamak dan curang. Ia bisa saja memilih untuk menyenangkan dirinya sendiri atau membuat dirinya tetap merasakan kenyamanan tanpa perlu repot-repot memikirkan putra-putranya. Tapi ia membuktikan sebaliknya. Pengakuan tentangnya bahkan datang dari pengamat Eropa seperti William dari Rubruck. Ia memuji kecerdasan Sorgaktani yang menarik kekaguman orang asing yang bahkan tidak pernah punya perhatian khusus terhadap Kekaisaran Mongol. Bagaimana bisa seorang wanita Mongol mendapat reputasi seperti itu di dunia yang selama ini hanya didominasi kaum pria? Sorgaktani wafat di tahun 1252, setahun setelah ia mengantar putra sulungnya naik tahta. Sorgaktani wafat dalam tanda tanya besar seputar penyebabnya, sama seperti almarhum suaminya dulu. Hal ini tentu mengundang spekulasi lagi dari dunia sekitarnya. Apakah ada rahasia yang sengaja ditutup-tutupi di balik kematian Sorgaktani ini? Apakah ada perselisihan antara Sorgaktani dan keturunan Genghis lainnya? Ataukah ia memang sengaja dibungkam supaya perhatian dunia yang terlalu menyorot padanya jadi terlupakan? Gimana menurut kalian? Adakah Sobat Voice yang pernah tahu tentang kisah wanita hebat ini? Kalau ada Sobat Voice yang tahu cerita atau hal-hal di balik kematian seorang Sorgaktani Beki, boleh banget untuk menambahkannya di kolom komentar ya. Sorgaktani Beki dimakamkan dengan penuh penghormatan. Tapi sebagaimana kematiannya yang misterius, lokasi pasti dari makamnya juga masih menjadi misteri. Kita mungkin tidak tahu sejauh mana pengaruhnya membentang, rahasia apa yang ia bawa bersamanya, dan kenapa jejaknya terlalu samar diceritakan dalam kejayaan Kekaisaran Mongol. Tapi satu hal yang pasti, kisah serupa akan selalu menyembunyikan permata-permata kebenaran yang menunggu untuk kita gali. Sekian dulu cerita kali ini, makasih sudah mendengarkannya sampai selesai. Berikutnya cerita misterius apa yang mau kalian dengar? Aku tunggu komen dan saran kalian untuk video-video selanjutnya ya. Dan ingat, satu subscribe dari kalian sangat penting artinya buat aku. So, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya juga. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita misterius lainnya. Sampai jumpa.